1. Lahirnya Daulah Utsmaniyah. Suku Kai merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah yang selamat dan melarikan diri pada saat Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan. Suku Kai tersebut melakukan perjalanan ke Transoxania, selanjutnya ke Kurdistan dan Azerbaijan atau Asia Kecil, dan di sana mereka menetap dan memulai kehidupan baru. Daulah Utsmani beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota, diantaranya Sogut pada 1299 hingga 1335 Masehi, Bursa pada 1335 hingga 1413 Masehi, Adrianople pada 1413 hingga 1453 Masehi, dan Konstantinopel pada 1453 hingga 1922 Masehi. 2. Masa awal berdirinya Daulah Utsmaniyah. A. Utsman I 699 hingga 726 Hijriah atau 1299 hingga 1326 Masehi. Pada 1299 Masehi terjadi penyerangan yang dilakukan pasukan Mongol dipimpin Ghaza Khan, namun dapat digagalkan oleh Utsman dan tidak lama kemudian Sultan Alauddin I meninggal dunia. Utsman Bey disertai dukungan rakyatnya menyatakan diri sebagai pemimpin penuh hingga lahir Kerajaan Utsmani atau Daulah Utsmaniyah pada tanggal 27 Juli 1299 dengan Qurrah Hishar Iskishiyar sebagai ibu kotanya. B. Orkan 726 hingga 761 Hijriah atau 1326 hingga 1361 Masehi. Orkan berkuasa meneruskan posisi ayahnya yakni Utsman I. Salah satunya upaya selama menjabat adalah menjadikan Busra sebagai ibu kota kerajaan yang tadinya berada di Qurrah Hishar Iskishiyar mengangkat adik Alauddin menjadi Perdana Menteri. Selain itu, beliau juga membentuk Inkisyariyah atau Janissary, sejenis tentara khusus sehingga mampu menggabungkan daerah Turkeman Nikae tahun 1331, Nikomedia tahun 1337, Skutari tahun 1338 dan Teluk Edremit. C. Murad I 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1388 Masehi. Sepeninggal Orkan, tumpuk kekuasaan pindah kepada putra keduanya yaitu Murad I. Beliau merupakan seorang pemimpin yang memiliki sifat berani, mujahid, dermawan serta rajin beribadah. Pada masa ini, Daulah Utsmaniyah wilayahnya bertambah luas hingga di Asia Kecil dan Eropa. Bahkan Adrianople diubah menjadi Edrin berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru. Perluasan wilayah kekuasaannya terus meluas hingga bagian utara Yunani, sehingga membuat para rajanya cemas dan melakukan penyerangan dengan mengusir umat Islam dari Eropa. Namun upaya tersebut berhasil dikalahkan pasukan Murad I. Beliau meninggal sebagai syuhada pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 791 Masehi, dan tumpuk kekuasaannya diberikan kepada putranya yaitu Bayazid I. D. Bayazid I 792 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Sultan Bayazid I memiliki sifat sangat berani, pintar, baik hati, serta sentiasa semangat melakukan perluasan wilayah kekuasaannya. Dalam waktu 1 tahun, beliau berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia, sehingga ia diberi gelar Yaldrum, yang berarti kilat. Semangat dan upaya beliau menjadikan Paus cemas dan melakukan penyerangan terhadap pasukan Bayazid, sehingga terjadilah Perang Salib I. Melihat keberhasilan yang luar biasa, timbul keinginannya untuk melakukan penaklukan Konstantinopel. Namun keinginan tersebut diuraikan karena dia menghadapi Timur Leng, yaitu pengusaha Islam Sunni keturunan Mongol Turki, dan mengalahkan Bayazid. Perselisihan antara kedua petinggi tersebut dipicu oleh pertama, adanya desakan beberapa pemimpin di daerah Irak penaklukan Timur Leng meminta bantuan Bayazid. Kedua, adanya provokasi beberapa kerajaan Kristen untuk menyerang Bayazid. Ketiga, adanya kesamaan motivasi untuk melakukan perusahaan wilayah. 3. Masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah. Pasca kekalahannya melawan Timur Leng,
Daulah Utsmaniyah sempat terpecah karena adu domba sehingga terjadi perebutan kekuasaan di antara anak keturunan Bayazid. Namun, Muhammad I, putra bungsu Sultan Bayazid, berhasil mempersatukan kembali saudara-saudaranya dan menjadikan Daulah Utsmaniyah bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan pada masa sebelumnya. Khalifah pada masa kejayaan dan kemunduran Daulah Utsmaniyah. A. Muhammad I pada tahun 817 sampai dengan 824 Hijriah. Setelah berkuasa, Sultan Muhammad I mulai menyusun kekuatan melalui strategi, menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Bizantium dan Venesia. Hal ini bertujuan agar kedua negara tersebut tidak mengganggu keadaan dalam negeri Daulah Utsmaniyah yang sedang menyatukan kembali negaranya yang terpecah, dan mengembalikan beberapa negara bagian yang dahulu dimerdekakan Timur Leng. Sultan Muhammad I merupakan khalifah yang sangat mencintai fuqaha, sehingga memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Bushiro sebagai kota para fuqaha. Pada usia 43 tahun, Sultan Muhammad I wafat dan digantikan oleh putranya Murad II. B. Murad II pada tahun 824 sampai dengan 855 Hijriah. Sultan Murad II melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, yakni perluasan wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Falak, dan Hongaria, yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pada masa ini terjadi beberapa peperangan, di antaranya Perang Salib Kedua. Dalam peperangan ini, beliau mengalami kekalahan, tetapi dengan bantuan putranya, akhirnya perang dilanjutkan dan berhasil meraih kemenangan. C. Muhammad II atau Al-Fatih pada tahun 855 sampai dengan 884 Hijriah. Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada saat ia berusia 12 tahun. Saat berusia 21 tahun, beliau sudah mampu menaklukkan Konstantinopel, sehingga mendapat julukan Al-Fatih, sang penakluk. Beliau merupakan sosok yang senang dengan sejarah. Dalam benaknya, selalu terngiang-ngiang perkataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad ketika menggali parit pada Perang Khandaq. Rasulullah SAW berkata bahwa kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh tentara Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya. Atas dasar kabar indah tersebut, Al-Fatih berusaha mewujudkannya. Usaha penaklukan tersebut pun memakan waktu 9 bulan, yang pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Setelah masuk di kota Konstantinopel, Al-Fatih memasuki gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Saat itu dijadikan sebagai tempat perlindungan. Lalu beliau memberikan perlindungan kepada mereka dengan kemenangannya tersebut. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota Turki Utsmani dan diubah namanya menjadi Istanbul, kota Islam. Namun dikenal dengan nama Istanbul. Demikian juga gereja Hagia Sophia diubah fungsinya menjadi masjid. Dan di kota ini juga dibangun Topkapi, sebuah istana yang megah. D. Bayazid II pada tahun 884 sampai dengan 918 Hijriah. Pada masanya, dia termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik. Terjadi banyak perselisihan, hingga akhirnya tahun 918 Hijriah, Sultan Bayazid II menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Salim I. Salim I pada tahun 918 sampai dengan 926 Hijriah. Sultan Salim I merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati, giat dan pekerja keras. Dengan masa kekuasaannya yang singkat, namun beliau berhasil mempersiapkan Daulah Utsmaniyah dalam mencapai titik puncaknya, yakni pada masa Sulaiman Al-Qanuni, putra sekaligus penerusnya. F. Sulaiman I atau Al-Qanuni pada tahun 927 sampai dengan 974 Hijriah. Sulaiman I, beliau seorang legislator ulung yang berupaya menyempurnakan undang-undang hukum Turki Utsmani, sehingga diberi julukan Al-Qanuni atau The Magnificent, dikenal juga dengan Qanun Utsmani. Pada masa ini, beliau berhasil membangun beberapa masjid, jami maupun kecil, membangun beberapa madrasah, asrama pelajar, takijah, tempat memberi makan fakir miskin, istana, museum, dan lain sebagainya.
4. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah. Setelah Sulaiman Al-Kanuni meninggal dunia, Daulah Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran yang signifikan. Daulah Utsmaniyah banyak kehilangan wilayah, banyak muncul pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan krisis pemimpin. A. Sultan Salim II naik tahta dari 1566 sampai 1574 Masehi, menggantikan ayahnya Sulaiman Al-Kanuni. Beliau memiliki perangai yang kurang baik dan banyak menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi. Pada masa ini terjadi penyerangan dari pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol, dan pasukan Turki Utsmani mengalami kekalahan. B. Sultan Murad III. Sultan Murad III naik takhta pada tahun 1574 sampai 1595 Masehi, menggantikan ayahnya Sultan Salim II. Di bawah pemimpinannya, Daulah Utsmaniyah dapat merebut kembali Tunisia, bahkan pada tahun 1577 berhasil menguasai wilayah Tiflis di Lautan Hitam dan kota Tabriz yang merupakan ibu kota Safawi. Selain itu, pada tahun 1593 juga berhasil menduduki kota Busana. Sultan Murad III memiliki sifat yang kurang baik seperti ayahnya, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan, penurunan nilai mata uang, sehingga tidak mampu membayar gaji pegawai dan gaji para pasukan. C. Sultan Muhammad III. Sultan Muhammad III naik tahta 1595 sampai 1603 Masehi, menggantikan Sultan Murad III. Setelah terjadinya perebutan kekuasaan dengan adik-adiknya, pada saat menjabat pun banyak terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarganya. Sultan Muhammad meninggal pada tahun 1603 karena sakit serangan jantung. D. Sultan Ahmed I. Sultan Ahmed I naik tahta pada tahun 1603 sampai 1617 Masehi, menggantikan ayahnya Sultan Muhammad III pada usia 13 tahun dan meninggal pada usia 28 tahun. Beliau meninggalkan warisan bangunan yang cukup megah yang masih bisa dinikmati pada zaman sekarang, yakni Sultan Ahmed I Chami, yang dikenal dengan Blue Mosque. E. Sultan Mustafa I. Setelah Sultan Ahmed I meninggal, Sultan Mustafa naik tahta pada tahun 1617 sampai 1618 Masehi. Kepemimpinannya diteruskan oleh Sultan Mustafa I. 5. Masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Setelah sekian lama mengalami kemunduran, Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai krisis, baik pada ekonomi, politik, maupun militer. Hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya. Dia merupakan sultan terakhir sebelum Turki berubah namanya menjadi negara republik pada tahun 1924 Masehi dengan nama Republik Turki. 6. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Turki Utsmani. Dari perjalanan sejarah Daulah Utsmaniyah tersebut, banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, semangat bekerja keras dan tidak mudah putus asa. A. Bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. Terdapat ada 3 sistem pengadilan yang digunakan Daulah Utsmaniyah, yaitu pengadilan khusus untuk Muslim, pengadilan khusus untuk non-Muslim atau Yahudi dan Kristen, dan pengadilan khusus dagang. Sistem hukum pemerintahan Utsmaniyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama, ijma, konsensus ulama, qiyas dan adat setempat. Akhir abad ke-19, Daulah Utsmani mengalami reformasi sistem hukum
yakni pengadilan yang bersifat adil bagi semua golongan, diterimanya kesaksian non-muslim, hukum yang berkaitan dengan tanah, serta hukum sipil. B. Bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. Angkatan Darat yang dibentuk pada akhir abad ke-13 oleh Utsman merupakan pasukan tempur termaju di dunia yang menggunakan senapan lontar dan merlin. Digunakan Angkatan Laut dalam misi di benua Eropa sekitar bulan Juni 1909 sampai Juli 1911. Daulah ini menyiapkan pasukan tambahan yang mampu mengoperasikan pesawat terbang dengan pendidikan sekolah penerbangan di Yesikoi pada tahun 1912. C. Bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. Sekitar abad 17, konsep pengelolaan keuangan Daulah Utsmaniyah menjadi lembaga keuangan paling terdepan dibandingkan dengan pemerintahan lain. Lembaga keuangan Utsmaniyah hanya merekrut tenaga ahli profesional dan menempatkan para ulama handal. Selain itu, sumber ekonomi yang dimiliki Daulah Utsmaniyah diperoleh dari pertanian, peternakan, transisi perdagangan, juga karena wilayahnya berada dalam rute perdagangan antar benua atau rute rempah. D. Bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Dalam hal beragama, meskipun mayoritas muslim, tetapi Daulah Utsmaniyah memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Di antara agama yang ada di Daulah Utsmaniyah adalah agama Kristen yang berasal dari Yunan Assyria Armenia serta agama Yahudi. Namun pada akhir abad 19, populasi non-muslim di wilayah Daulah Utsmaniyah mulai berkurang dikarenakan adanya perpindahan penduduk. E. Bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi. Sepanjang perjalanan sejarahnya, Utsmaniyah banyak mendirikan perpustakaan dan mengoleksi banyak buku. Bahkan mendatangkan buku dari luar Daulah Utsmaniyah. Sultan Mehmed II memerintahkan Georgius Amerus atau cendekiawan Yunani dari Trazban agar menerjemahkan dan menyebarkan buku geografi karangan Ptolemeus ke berbagai lembaga pendidikan di wilayah Turki Utsmani. Pada masa ini banyak terakhir para cendekiawan muslim. F. Membangun dan menghargai bahasa dan budaya. Pemerintahan Utsmaniyah merupakan negara yang mengadopsi bahasa, budaya, seni, dan tradisi lokal negara yang dikuasainya, serta menambahkan dengan yang baru. Oleh karenanya, lahir model budaya baru yang khas pemerintahan Utsmani. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Turki yang dipengaruhi bahasa Arab dan bahasa Persia. Dalam hal sastra berkembang dua aliran utama, yaitu prosa dan syair. G. Membangun dan menghargai arsitektur. Karya arsitektur Utsmaniyah banyak dipengaruhi gaya Persia, Yunani, Byzantium, Islam, dan Eropa Barat. Gaya arsitektur Utsmaniyah terpusat pada arsitektur masjid yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat, tatanan kota, dan kehidupan sosial. Pada masa berikutnya lahir beberapa seni pertempuran dengan Cina Byzantium. Hal ini membuat beragamnya karya seni Utsmaniyah yang baru seperti seni dekor, lukis, kaligrafi, dan seni pertunjukan. Pelajaran yang dapat diambil dari kemunduran Daulah Turki Utsmani agar tidak terjadi atau terulang lagi, seperti A. Kurang meratanya tingkat pendidikan warga Daulah Utsmaniyah. B. Kemerosotan akhlak sebagian pemimpin Daulah Utsmaniyah. C. Kekuatan militer yang lemah. D. Alokasi finansial untuk biaya peperangan yang sangat besar. E. Terjadi perpecahan di dalam wilayah Utsmaniyah.